Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi kekuatan iman, Islam dan kesehatan, dan kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Semoga apa yang kita laksanakan pada saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat juga salam tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua nantinya mendapatkan syafaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita melaksanakan pembelajaran dengan cara daring karena memang situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk anak-anak sekalian kembali ke pondok pesantren dan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Namun demikian anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran daring ini tidak akan mengurangi daripada nilai-nilai atau keberhasilan kita dalam hal thalabul ilmi. Anak-anakku, pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, di mana pada semester yang kedua ini bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, tentunya selama kalian di rumah ini sering bermain atau mungkin melewati tempat-tempat tentang pencucian mobil. Nah, anak-anak sekalian, kalau kalian memperhatikan di situ, karena mobil itu berat, tidak mungkin kita akan mengangkat tanpa adanya bantuan. Nah, di situ menggunakan alat yang disebut dengan pompa hidrolik, sehingga pompa hidrolik ini akan mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Nah, tahukah kalian bahwa prinsip kerja dari alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat tersebut menggunakan prinsip atau penggunaan prinsip tekanan zat. Nah, apa yang dimaksud dengan tekanan zat? Nah, ini bisa kalian perhatikan. Tekanan zat adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu satuan luas permukaan. Nah, di sini untuk tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A, yang mana P itu adalah tekanan,
itu dalam satuan Pascal atau disingkat dengan PA. Kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton atau disingkat dengan N. Kemudian A adalah luas permukaan, ini dengan satuan meter persegi. Nah, satuan-satuan tekanan yang lain itu bisa berupa bar. Bar itu cm Hg atau bisa juga ATM atau atmosfer. Nah, di sini 1 bar itu sama dengan 100.000 PA dan 1 ATM itu sama dengan 1,013 bar dan 1 ATM ini sama dengan 76 cm Hg. Nah, anak-anakku sekalian, itu merupakan tekanan-tekanan yang terjadi pada zat cair, kemudian zat padat, dan gas. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat ini terjadi apabila gaya yang bekerja ditimbulkan oleh benda padat. Nah, dari rumus di atas maka dapat diketahui bahwa semakin besar gaya itu semakin besar tekanannya. Kalau kita kembali ke rumus yang atas anak-anak ini, P. Nah, ini P sama dengan F per A. Jadi tekanan itu sama dengan gaya per luas permukaan. Nah, sehingga dari rumus tersebut ini bisa disimpulkan bahwa semakin besar gaya tekanan itu semakin besar tekanannya. Kemudian yang kedua adalah makin luas bidang tekannya itu akan semakin kecil tekanannya, karena P sama dengan F per A. Nah, itu anak-anak. Nah, sekarang apa penerapan daripada konsep-konsep tekanan? Nah, contohnya ini. Yang pertama kapak. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar tersebut, mata kapak itu kenapa kok dibuat tajam? Nah, ini tujuannya apa? Untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan kalau kita saat menebang kayu itu akan lebih mudah, atau pada saat kita membelah kayu, nah ini akan semakin mudah. Ini apabila mata kapak itu dibuat tajam. Nah, kalau mata kapaknya itu tubel, maka itu akan membuat lama karena apa? Tekanannya itu semakin besar gitu. Sehingga di sini orang yang memotong kayu dengan kapak yang tajam itu akan lebih sedikit mengeluarkan tenaganya dibandingkan jika ia menggunakan kapak yang tumpul. Ini dengan gaya yang sama. Nah, ini anak-anak nanti bisa mempraktekkan sendiri. Kalau anak-anak punya misalkan kapak yang satu tumpul, yang satu tajam, coba praktekkan.
maka nanti yang tumpul itu dengan tenaga yang sama itu akan lebih lama jika dibandingkan kapak yang kita gunakan itu tajam. Nah, jadi kapak yang baik adalah kapak yang mempunyai luas permukaan bidang yang kecil. Dalam bahasan sehari-hari, luas permukaan kapak yang kecil itu disebut dengan tajam. Makanya kalau kapaknya tumpul ini harus diasah dulu biar tajam. Artinya apa? Luas permukaan kapak itu semakin kecil. Kemudian contoh yang kedua, ini sirip ikan. Kalian perhatikan, sirip ikan yang lebar ini akan memungkinkan ikan itu bergerak dalam air karena memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar itu. Nah, sirip ini memberikan tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan. Akibatnya ikan akan memperoleh gaya dorong air sebagai reaksinya. Nah, makanya kalau jenis ikan itu yang siripnya lebar itu geraknya akan lebih cepat dengan tenaga yang sama jika dibandingkan dengan ikan yang siripnya tidak lebar. Nah, kemudian contoh lagi nih, sepatu salju. Nah, kenapa kok sepatu salju itu permukaannya itu dibuat agak lebar? Karena apa? Luas alas yang besar itu akan mampu memperkecil daripada tekanan berat tubuhnya pada salju, sehingga pada saat kita berjalan di atas salju, kalau permukaan sepatunya itu lebih lebar, ini akan lebih mudah kita berjalan dibandingkan dengan memakai sepatu yang luas permukaannya lebih sempit. Nah, itu. Kemudian itu adalah merupakan pengeterapan daripada tekanan zat padat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tekanan zat cair yang kedua. Tekanan zat cair terjadi apabila karya yang dikerjakan oleh benda padat ini kebalik ini. Kemudian tekanan zat cair itu sendiri itu akan tergantung atau bergantung pada yang pertama adalah kedalaman zat cair. Jadi semakin dalam tekanan zat cair yang ditimbulkan itu semakin besar. Nah, hal ini menjadi alasan mengapa saat membuat tanggul atau bendungan, tembok bagian bawah itu dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya. Ini karena apa? Tekanan air semakin dalam itu semakin besar. Kalau tembok itu yang bagian bawah itu lebih tipis, ini akan lebih gampang rusak itu maksudnya. Nah, makanya tembok pada bagian dalam di air itu akan dibuat lebih tebal. Ini tujuannya apa? Biar bangunan itu akan tahan lama. Kalau kalian praktek di rumah membuat kolam anak-anak, nah, yang benar itu tembok yang bagian dalam itu harus lebih tebal daripada yang bagian atas. Karena apa? Karena
kedalaman cacair itu akan menentukan besarnya tekanan terhadap tembok itu. Kemudian yang berikutnya, tekanan zat cair itu juga tergantung pada massa jenis zat cair itu sendiri. Kita tahu bahwa massa zat cair, massa jenis zat cair itu berbeda-beda. Nah, semakin besar massa jenis zat cair, makin besar juga tekanan di dalam zat cair tersebut, sehingga tekanan yang ditimbulkan oleh air akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang ditimbulkan oleh minyak atau alkohol. Karena apa? Massa jenis air itu lebih besar jika dibandingkan dengan minyak dan alkohol. Nah, itu. Nah, kemudian tekanan yang hanya disebabkan oleh berat zat cair itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis atau disimbolkan dengan pH ini secara matematis dituliskan sebagai berikut. pH sama dengan rho V kali H. Nah, pH itu adalah tekanan hidrostatis, dan sedangkan tandanya rho ini bukan P ya, itu adalah massa jenis zat cair. Kemudian G-nya ini seharusnya G kecil ya, ini adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemarin kita sudah membahas tentang percepatan gravitasi pada semester yang ke-1 kemarin. Kemudian H adalah kedalaman zat cair, diukur dari permukaan zat cair, ini bisa dalam satuan meter. Maka pH sama dengan massa jenis zat cair dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman zat cair. Itu anak-anak. Nah, ini yang berkaitan dengan tekanan zat cair sebagai animasi seperti itu. Ini orang yang pertama kali mempelajari tentang tekanan zat cair adalah Archimedes. Makanya hukumnya ini disebut dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam suatu zat cair akan mengalami gaya tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Ini merupakan hukum Archimedes yang pertama. Makanya di sini penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ini contohnya adalah jembatan ponton. Nah, ini kalau kalian ke Jegu, bendungan Jegu, di situ ada pelampung kuning yang atasnya diberi apa itu, tangga itu untuk jalan. Nah, ini memakai apa?
penerapan daripada hukum Archimedes yang disebut dengan jembatan ponton. Kemudian contoh penerapan yang kedua adalah hidrometer. Ini merupakan alat untuk mengukur massa jenis kapal laut. Ini juga menerapkan hukum Archimedes. Harapannya apa? Situ biar kapal itu bisa mengapung. Nah, itu tekanan yang beratnya itu harus dibantu dengan tekanan pakai kipas itu. Kemudian kapal selam, balon udara. Anak sekalian, untuk mengawali pertemuan yang pertama ini, materi tentang tekanan jet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita cukupkan sekian dulu, sampai pada hukum Archimedes. Nanti mungkin ada penjelasan dari saya yang kurang jelas atau hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan anak-anakku menanyakan pada sesi tanya jawab. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Anak-anak sekalian nanti akan melalui WA saya beri pada nomor saya, nanti akan saya jelaskan di grupnya. Tapi pertanyaannya nanti harapan saya langsung jawab saja, jangan di grup ya. Nanti penjelasannya itu akan lewat grup. Ini memudahkan saya untuk melihat daripada pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak sekalian sampaikan kepada saya. Anak-anak sekalian, kiranya pada pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.